Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong? Yeay, kita Masya kembali Allah. lagi nih di episode spesial Trans TV Festival dengan tema Ya lu sama-sama bareng-bareng ya. Temanya adalah Ubur-ubur ikan lele. Tetap tegar ya Le. Yeay. Alhamdulillah. Masya Nah Allah. Kak langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ini Oke. jamaahnya udah jauh-jauh dari Bengkulu Kak. Iya. Silakan Ibu mau bertanya apa? Perkenalkan dirinya dulu Ibu, silakan. Terima kasih, saya Ibu Leni Haryati Nur Latif dari Provinsi Bengkulu. Saya membawa jamaah nih dari Persatuan Haji Indonesia Bengkulu. Masya Allah, tepuk tangan dong, Masya Allah. Pertanyaannya Bu? Pertanyaannya apa Ibu? Saya ini bertanya sama Pak Ustadz Solmed. Oh boleh. Ya, bagaimana nih kita mendapatkan masalah, selalu diuji. Nah kita sudah berusaha tegar, kita berusaha udah ikhtiar, kemudian kita sudah berdoa. Nah ini apakah ujian ataukah hukuman bagi kita? Nah bagaimana Subhanallah. sih Pak Ustadz melihatnya Iya. itu gimana? Terima kasih Gimana Pak cara kita Ustadz. melihat apakah ini sebuah ujian atau hukuman dari Allah Ustaz? Masya Allah. Silakan. Ya. Ibu terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat ibunya. Boleh kembali Ibu, silakan dijelaskan. Silakan Ustadz Solmed. Iya. Betul. Manusia itu dalam hidup pasti selalu ada rintangan ya. Banyak nggak rintangannya? Banyak. Apa ibu lebih banyak rantangan? Subhanallah. Nah, ibu pengusaha catering berarti ya. Orang yang minta sama Allah itu satu sudah dicatat nilainya ibadah. Betul nggak? Karena doa itu bagian dari perintah. Meminta kepada Allah sudah dicatat sebagai ibadah. Yang kedua, apakah doa kita akan dikabulkan? Allah janji, pasti. Hanya saja ada yang kadang doanya langsung diberikan, ada yang ditunda, ada yang diganti di akhirat. Ibu punya anak? Punya. Kalau anak ibu umur 7 tahun minta dibeliin motor. Motornya motor sport yang cc-nya 1000. Walaupun ibu sanggup punya duit, kira-kira ibu mau nggak beliin anaknya motor terus anaknya suruh ngebut tuh? Kenapa? Karena ibu sayang. Bapak cinta nggak mau anaknya celaka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda permintaan kita karena belum saatnya, belum waktunya. Takut kalau dikasih sekarang nanti kita nggak siap, nanti kita nggak sanggup, kita nggak mampu, akhirnya celaka dunia dan akhirat. Yang kedua, bisa jadi Allah akan mengganti pahala yang lebih besar dari apa yang kita inginkan di dunia, tapi diganti oleh Allah surga yang penuh dengan keindahan, pahala yang berlipat ganda, dosa yang diampuni. Amin ya Rabbal Alamin. Wabashiris sabirin. Orang sabar itu pasti akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tegar, yakin, husnuzon, baik sangka kepada Allah. Bu, Ya. Bu, Ya. hei. Yeah. Ada orang ibu undang. Ibu undang, orangnya nggak datang. Kira-kira ibu ngomong apa sama dia? Kenapa nggak datang? Kenapa nggak datang? Iya. Oh, Iya. jangan-jangan lagi sibuk kerjaan Betul. padat. Benar. Jangan-jangan lagi ada urusan yang nggak bisa ditinggal. Benar. Kepada makhluk saja dilarang buruk sangka, apalagi kepada Khalik Allah Subhanallah. Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah tahu ini ujian atau ini hukuman, nggak usah pikir positif aja Iya, ya udah ini pikir ujian. Pasti itu yang Udah, yang terbaik terbaik. buat kita. Baik, Masya jazakallah Allah. khair Ustadz. Terima Terima kasih kasih banyak banyak, Ustadz. Ustadz. Tepuk tangan dulu dong Bu. Jazakallah.
Masya Allah, Luar kita biasa. lanjut lagi ya. Sekarang waktu kita mau kasih kesempatan jamaahnya buat curhat nih, Ca. Kita masuk Oke. dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Silakan Oke. Ibu yang mau bertanya. Yang mau curhat silakan angkat tangannya. Mana dia? Banyak nih ya. Tuh ada yang naik Kak. Kak, silakan. Oh mana? Oke silakan, boleh Wah, Bu langsung ke sini Bu. Hijabnya Oke. warnanya ungu. Silakan ke tengah-tengah Ungu, Ibu. ungu. Ibu namanya Ibu siapa? ungu. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari Majlis Taklim Husnul Khotimah Cikarang. Ibu Oh dari Aisyah. Cikarang. Tepuk tangan dong buat Ibu Aisyah. Ibu mau curhat apa Ibu? Iya, Silakan. curhat apa Ibu? Curhat dong Pak Ustadz. Boleh dong Silakan. Ibu. Cerita sedikit ya. Bu, ya oke. Ngadep depan dulu Ibu ya. Dulu saya pernah lahir anak ketiga. Pernah ngelahirin anak ketiga. Jadi Oke. sedih katanya nggak apa-apa Ibu. Silakan. Kan mau berbagi nih, buat Silakan. pelajaran juga buat yang lainnya juga insya Allah ya Bu. Silakan Bu. Yang kedua anak saya perempuan. Yang ketiga alhamdulillah anak saya laki-laki. Mm-mm. Ketika lahir anak saya sehat. Mm-mm. Tapi setelah 1 bulan sakit, dibawa ke rumah sakit. Dan tiba-tiba dokter bilang anak saya kena sindrom. Saya bilang sindrom itu apa? Ini bukan Down syndrome Bu, tapi sindrom cacat bawaan lahir. Astagfirullah. Terus? Ketika itu anak saya dirawat, saya disuruh pulang. Dan malamnya saya sholat sama suami, sholat malam. Ya Allah, kenapa saya kok dikasih cobaan ini? Padahal selama hamil saya udah berusaha sholat, malam, ngaji. Kenapa enggak meninggal aja anak ini ketika lahir? Saya bilangnya seperti itu. Ketika dokter bilang umurnya cuma 3 bulan kalau enggak dirujuk ke rumah sakit Cipto. Akhirnya di rumah sakit Cipto anak saya dirawat. Saya udah berusaha nerima, saya udah ikhlas. Tapi ketika umur 4 bulan anak saya meninggal di pangkuan saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, anaknya laki-laki ya Bu. Dikasih nama siapa Bu anaknya Bu? Andrian Ahmad Hamizam. Oh, pasti cakep anaknya Bu ya. Insya Allah amin. Ibu Terus? kangen banget sama anaknya ya? Ya. Tiap Ya. hari pasti saya selalu ingat dia. Yang pengen Ibu tanyain apa sama Habib Bu? Saya mau tanya, apakah saya salah doa seperti itu? Doa apa Ibu? Kenapa enggak diambil aja waktu saya tahu anak saya diponis Karena sakit? Ibu pernah berucap seperti itu dan sampai sekarang Ibu dibayang-bayangin perasaan bersalah. Dan itu dikabulin sama Allah. Masya Baik. Allah. Kenapa meninggalnya itu di pangkuan saya? Masya Iya, Allah. oke. Subhanallah. Sini Ibu peluk saya dulu tenang boleh silakan Ibu tarik Aisyah. nafas dulu Masya ya. Allah. Mungkin sambil dijawab Bib, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, kalau Allah sudah berkehendak maka pasti terjadi. Setiap manusia ada ujian, ada cobaannya. Dan bahkan ada musibah yang terjadi bagi manusia itu sendiri. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Laha makasabat wa alaiha. Ingat, Allah tidak akan memberikan ujian cobaan tanpa melebihi kesanggupan hambanya. Dan yang terpenting adalah hamba itu tegar. Bahwasanya apa? Bahwasanya semua dari Allah. Istri titipan, suami titipan, anak titipan. Semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengarah kepada surganya Allah, bisa mengarah kepada neraka. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, oh inilah surgaku. Anakku ini nanti menungguku di surga. Maka doakan, doakan. Dan juga berharap apa? Berharap kalau mau berangkat ke surga, berperilaku baik, berbuat baik, nyusul anaknya ke surga. Dan tentunya ibu sebagai seorang ibu doanya mustajab. Tadi ibu minta Sangat gitu. mustajab. Kenapa nggak diambil aja ya Allah? Itu dosa nggak ibunya nih Bib? Ketika Pak Ustadz, seseorang, maaf ya. ketika seseorang berdoa, maka doalah yang baik. Jangan doa yang buruk. Lihatlah, sebagaimana contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari kecil itu nggak bisa melihat. Imam Bukhari kecil nggak melihat. Ibunya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Imam Bukhari itu apa? Itu mata yang tidak bisa melihat ketika ibunya berdoa dengan hati yang teguh. Kata Nabi Ibrahim, sungguhnya doa engkau akan dikabulkan oleh Allah. Berarti doa seorang ibu itu mustajab. Sama seperti doa seorang nabi. Singkat cerita kurang lebih ya kan, beberapa jam kemudian habis qiyamul lail, Imam Bukhari bisa melihat kembali. Jadi nanya doakanlah satu yang lagi, terbaik. Ustadz? Iya, apa Minta Ibu? sama Boleh Allah. nanya satu lagi? Iya, Boleh, boleh Ibu. Apa Bu Aisyah? Kan saya doa begitu dikabulin sama Allah. Yang selalu jadi impitan di hati saya, apa ketika nanti saya meninggal anak saya mau
mengakui saya dan memaafkan saya. Ibu, dari sekarang ibu bertaubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, mungkin kalimat saya salah. Mungkin kalimat saya tidak baik. Ya Allah, maafkanlah saya. Dan juga kirimkan Fatihah buat anaknya. Doakan anaknya. Insya Allah anak tersebut tidak punya dendam sama ibu. Karena anak yang saleh, anak yang bertakwa kepada Allah. Apalagi ini masih bayi. Sungguhnya dia adalah ahli surga. Udah aman ibu. Mungkin doa ibu juga, ya Allah, kalau misalkan anak saya anak yang soleh, anak yang soleha, maka panjangkanlah umur. Terima kasih Ibu, silakan kembali ke tempat sekali lagi buat Bu duduk. Aisyah, terima kasih banyak. Nah ini Subhanallah. jadi saya mau panggil Ustadz Maulana nih. Ustadz Maulana, katanya Ustadz Maulana ada info menarik nih buat jamaah. Oh iya, penting banget. Ini infonya penting banget karena buat bulan Ramadan supaya kita tuh, wah pokoknya seneng dan happy terus. Oke, silakan informasinya Ustadz. Oke, siap, makasih. Wah, Ustadz lagi semprot-semprot kiss spray nih. Ya ampun. Aku udah tadi di backstage. Tapi tunggu dulu Ustadz. Ini kok wangi kiss spray-nya beda udah gitu. Tuh beda lagi kemasannya Ustadz. Warnanya hijau. Ini kiss spray baru Ustadz. Betul, semprot kiss spray kan kebiasaan aku. Dan benar, ini kiss spray wangi yang baru. Namanya kiss spray kasturi. Wow, wanginya memang mengingatkan saya dengan tanah suci. Apalagi suasana Ramadan di tanah suci. Saya rindu sekali. Wah, Masya Allah. Ini pasti rindu karena di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Apalagi kalau ditanya suci ya Ustadz ya. Iya. Aduh, jadi kepengen nih Ustadz. Doain dong Ustadz. Insya Allah saya ikut mendoakan ya. Ke tanah suci itu kan panggilan Allah. Kalau kita belum rezekinya ke sana. Nih aku saranin pakai aja kiss spray kasturi ini. Wanginya khas kasturi seperti mengobati kerinduan dengan tanah suci. Selain itu kasturi merupakan wangi yang disukai Nabi Muhammad SAW. Menurut hadis At-Tirmizi, aroma terbaik adalah parfum kasturi. Wah, Masya Allah. Jadi kiss spray selain pelicin, pelembut, dan pewangi juga bisa jadi pengobat rindu wangi tanah suci ya Ustadz. Berarti aku mau coba dong Ustadz wangi kasturinya. Mau aku semprot juga di mukena aku. Apalagi ya biar nggak bau apek. Soalnya ibu-ibu jamaah di sini juga pasti tahu. Kalau kita habis wudhu langsung pakai mukena, mukenanya pasti bau apek. Nah, pakai kiss spray kasturi ini pasti hilang dong bau apeknya. Dan wangi kasturinya bikin serasa di tanah suci. Aduh, jadi makin khusyuk ibadahnya ya Ustadz. Jangan lupa kiss spray-nya juga halal. Dari hadis riwayat Tirmizi mengatakan bahwa bersihkanlah masjid-masjid kalian dan harumkanlah mereka. Jadi memang kita dianjurkan untuk selalu menjaga kewangian. Nah, semprot kiss spray di alat sholat saat kita sholat sajadah wangi bikin khusyuk. Aku praktekin dulu ya. Iya. Semprot dulu sajadahnya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saat kita sujud, hidung salah satu bagian tubuh yang menyentuh sejadah. Seperti kiss, kemudian pray. Sama kayak namanya kiss pray. Nah, nih kamu coba ya semprot di alat sejadah kamu. Oh, boleh. Mau sekarang langsung mau cobain ya Ustadz ya. Wanginya syahdu banget Ustadz. Nah Ustadz biasanya ini beli kiss spray kasturi ini di mana? Nah, kiss spray kasturi sudah bisa dibeli di minimarket dan supermarket terdekat. Ingat ya,
Dan selalu ingat, biar ibadah makin khusyuk seperti di Tanah Suci. Pakailah Kiss Spray Kasturi. Wangi mewah, penuh berkah. Alhamdulillah. Pokoknya enak banget ini. Ini di sajadah juga harus. Jamaah, jangan kemana-mana ya. Tetap di Streaming Tinda. Jamaah. Alhamdulillah. Pokoknya ini adalah sesuatu yang baru dari Kiss Spray, yakni Kiss Spray Kasturi. Wah, serasa kita berada di Tanah Suci. Bener-bener jadi pengen balik lagi pasti ya Ustadz ya. Aduh. Pakai baju juga boleh.